Film Seven Years in Tibet adalah sebuah film yang diilhami dari kisah nyata, yang menceritakan perjalanan hidup Heinrich Herrier selama 7 tahun terdampar di Tibet. Herrier merupakan seorang anggota Partai Sosialis Nasionalis di Austria Jerman yang memiliki hobi mendaki gunung. Pada tahun 1939, Herrier yang tidak mau memiliki anak tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk berangkat ke pegunungan Himalaya hanya demi mewujudkan cita-citanya yang terobsesi menjadi orang pertama yang dapat mencapai puncaknya. Saat pendakian, Herrier hampir berhasil. Di pertengahan jalan, timnya terhadang oleh badai dan longsoran salju. Mereka terpaksa menghentikan pendakian itu dan menuruni gunung demi keselamatan. Namun, di tengah perjalanannya, sewaktu turun, tim mereka terpaksa ditahan oleh tentara setempat dengan alasan waktu mereka mendaki ternyata berbarengan dengan meletusnya perang antara Inggris dengan Jerman. Mereka akhirnya dibawa ke Dehradun di India untuk ditahan. Di dalam penjara, Herrier sempat beberapa kali mencoba melarikan diri, namun selalu gagal. Bahkan, ia mendapatkan perlakuan kasar atas fisiknya dari para penjaga tahanan. Dalam keputusasaannya itu, ia sangat merindukan istrinya. Bahkan, naluri kebapaannya pun mulai tumbuh. Pada tahun 1940, ia menerima surat cerai dari istrinya. Istrinya Ingrid merasa tidak ada kecocokan lagi di antara mereka. Anak mereka, Rolf Herrier, mulai beranjak besar dan membutuhkan figur seorang ayah. Jadi, karena Ingrid sejak awal tahu bahwa Herrier tidak menginginkan Rolf, maka ia mantap menikah lagi dengan pria pilihannya, yang juga sudah akrab dengan Rolf, yakni Eimendorff. Ingrid berkata bahwa kelak saat anak itu dewasa, ia akan memberitahukan bahwa ayahnya telah tewas dalam pendakian Gunung Himalaya saat ia masih dalam kandungan. Akhirnya, pada tahun 1943, Herrier bersama beberapa rekannya berhasil lari dari penjara itu lewat penyamaran. Setelah misi mereka berhasil, ia berpisah dan mencari jalan pulang sendiri tanpa rekannya. Sesampainya di India bagian utara, dikarenakan ia tidak mempunyai persediaan makanan, ia pun mencuri sesaji dan beberapa keping uang logam di kuil. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Peter, rekan pendakian Gunung Himalaya, serta rekan yang melarikan diri dari penjara India. Mereka berdua mencari jalan pulang ke Jerman bersama-sama melewati Tibet. Setelah berjalan sekitar 68 km, saat berada di perbatasan, mereka sempat diusir oleh pejabat setempat. Sebab pemerintah Tibet memiliki aturan tidak menerima orang asing masuk ke daerahnya. Saat tiba di kota suci Lhasa, kampung halaman Dalai Lama, Herrier dan Peter menyamar sebagai warga sekitar agar diperbolehkan masuk. Ternyata, di Lhasa mereka berdua diterima baik oleh masyarakat. Bahkan, mereka mendapatkan hadiah dari Ngawang Jikne, Menteri Sekretaris Negara, berupa 2 potong jas yang dijahit langsung oleh pemalaki, penjahit terbaik di Lhasa. Herrier dan Peter sama-sama menyukai Pema, namun akhirnya Pema jatuh ke pangkuan Peter dan menikah dengannya. Pada tahun 1945, Herrier mendapat berita bahwa Jerman telah menyerah. Ia pun segera ingin kembali ke Austria untuk menemui anaknya. Namun, setelah ia mendapat surat dari anaknya yang berisi bahwa ia tidak diakui sebagai ayah oleh anaknya sendiri dan bergantinya nama Rolf Herrier menjadi Rolf Eimendorff, ia kembali mengurungkan niatnya. Ia pun tak jadi pulang dan tetap di Lhasa. Suatu ketika, Herrier mendapat kehormatan dari Ibunda Kundun untuk menemui anaknya, pemimpin kehidupan spiritual rakyat Tibet. Herrier sangat senang bertemu dengan Kundun. Begitu juga sebaliknya, mereka memiliki hobi yang sama, yaitu menonton film. Untuk itu, Kundun meminta Herrier membuatkan gedung bioskop bagi warga. Tak butuh waktu lama bagi Herrier dan Kundun saling mengenal pribadi masing-masing. Karena Kundun ingin mempelajari dunia Herrier. Maka Herrier mengajari banyak hal kepadanya, seperti belajar mengerti peta, cara mengemudikan mobil, serta memahami ilmu-ilmu alam. Negara China tiba-tiba mengumumkan bahwa Tibet menjadi daerah republik di bawah kekuasaannya. Rakyat Tibet memprotes keputusan itu. Bagi mereka, Tibet adalah negara merdeka yang tidak mengakui raja atau pemimpin lain. Pada suatu malam, Kundun bermimpi tentang Tasker di Amdo, tanah kelahiran Dalai Lama, dihancurkan oleh orang asing.
Ia merasa mimpinya akan menjadi kenyataan. Selang beberapa hari, mimpi itu pun terjadi. Jenderal Cina datang dan bernegosiasi dengan Kundun. Rakyat Tibet menginginkan daerahnya dibebaskan dari pemerintahan Cina, atau sebaliknya diberi hak otonomi. Sebab, menurut Dalai Lama ke-13, kalau Tibet dikuasai oleh orang asing, maka akan terjadi kekacauan yang diserangnya agama oleh kekuatan luar, serta penghancuran biara, kitab suci, dan rahib. Namun, Jenderal Cina tak sedikit pun peduli. Ia malah mengatakan bahwa agama adalah racun. Sebanyak 84.000 pasukan Cina di bawah Chang Jinwu melakukan serangan pertama kali di Tibet. Selama 11 hari, perang berkobar. Harry dan Peter ikut membantu dalam hal teknis persenjataan rakyat Tibet. Namun, sebelum rakyat merampungkan perjuangannya, Perdana Menteri Ngawang Jikne telah menyerah kalah. Semua rakyat kecewa pada kepengecutan Ngawang dan memohon kepada pihak pemerintah agar Kundun Dalai Lama diizinkan untuk berkuasa dalam hal politik, sebab ia dinilai sudah mampu memimpin Tibet dengan ilmu yang dimilikinya. Kundun pun akhirnya diangkat menjadi pemimpin. Kemudian, Kundun menyarankan agar Harry kembali ke Austria, sebab negaranya Austria telah aman. Yang terpenting ia harus menemui anaknya dan merawatnya dengan baik. Kundun tidak meminta Harry untuk ikut berperang. Pada tahun 1951, Harry sampai di Austria. Ia menemui Rolf dan memberikan kotak musik pemberian Kundun. Mulanya ia tidak diterima, namun akhirnya Rolf mau mengakuinya sebagai ayahnya. Dan bahkan ia ikut mendaki bersama ayahnya ke Himalaya. Dalam pertempuran itu, 1.000.000 orang Tibet mati, dan 6.000 bangunan hancur akibat penjajahan Cina di Tibet. Pada tahun 1959, Kundun melarikan diri ke India, sedangkan pada tahun 1989, Heinrich Harrir mendapatkan Nobel Perdamaian dan tetap bersahabat baik dengan Dalai Lama. Bagi Anda yang ingin melihat full movie-nya, langsung saja masuk pada link yang sudah kami sediakan. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Thank you for watching.